puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, juga nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita tuntut menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, mungkin tidak terasa kita telah memasuki hari kedua dari bulan Jumadil Akhir. Udah tanggal 2 memang. Udah tanggal 2 bulan Jumadil Akhir, yang mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan-bulan yang lalu selalu ada peningkatan. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini nanti kita diberikan nasihat kepada guru kita, mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, mungkin agak panjang nih supaya ngajarnya lebih cepat ya. Kepada guru kita kami persilakan. Ini aja ya, sama aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sesepuh, para guru, bapak-bapak, para pengurus masjid yang malam hari ini mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas berkat Allah, rahmat yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan, taufik, hidayah, umur panjang. Pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, di rumahnya Allah. Masjid ini disebut dengan Baitullah atau rumahnya Allah, karena di tempat ini kita sama-sama bersujud menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada malam hari ini kita akan membahas tentang masjid. Namun sebelumnya marilah kita hadiahkan suratul Fatihah sebelum acara ini dimulai untuk yang sudah mewakafkan hartanya, mewakafkan tanahnya ke masjid ini, atau yang sudah menyumbangkan untuk masjid, kita hadiahkan suratul Fatihah. Yang kedua, kita hadiahkan suratul Fatihah untuk orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, kita hadiahkan suratul Fatihah untuk guru kita bersama Syekh Ali Jaber yang jam 8.30 tadi pagi
dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang yang alim itu, maka mati pula alam ini. Mautul alim, mautul alam. Jadi meninggalnya orang yang alim itu berarti alam ini sudah mulai rusak. Dan kematian para ulama di tahun ini begitu banyak, hadirin, hampir lebih dari 60 ulama, kiai, habaib yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ulama meninggal dunia, maka ilmu Allah diangkat dari muka bumi ini. Masya Allah. Jadi mumpung kita masih bisa diberikan umur panjang, kita kumpul, ngaji, duduk dengan ulama, dengan kiai, insya Allah ya, mudah-mudahan kehidupan kita dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab tadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ini adalah merupakan rumah Allah atau yang disebut dengan Baitullah. Maka berdirinya masjid ini bukan sebuah kebetulan. Ada seorang namanya Imam Asy-Sya'rawi berkata bahwa masjid itu bisa berdiri karena adanya curahan air hujan yang jatuh. Bahwa ada orang yang bertanya, ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad itu, hadirin, kalau mandi, beliau itu airnya itu nggak sampai jatuh ke bumi. Beda dengan kita. Maka lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang spesial, manusia yang luar biasa. Satu, nggak pernah mimpi buruk, nggak pernah mimpi jorok. Rasulullah Muhammad nggak pernah mimpi jorok. Yang kedua, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah Muhammad itu hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Kalau kita, kalau matanya merem, hatinya merem. Kadang-kadang matanya melek, hatinya merem. Rasulullah Muhammad itu wa qalbuhu lam yanam, hatinya enggak pernah tertidur, wal ainu qad na'asat, walaupun matanya terpejam. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas pernah tidur bersama dengan Rasulullah. Dia berkata bahwa ketika Rasulullah Muhammad tertidur, merem matanya, maka Rasulullah Muhammad keluar suara dengkurannya, manusia biasa. Hanya bedanya Rasulullah Muhammad diberikan wahyu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad itu ghaibnya, maaf, kalau buang air besar ataupun buang air kecil itu nggak ada ke bumi, hilang. Karena kalau Rasulullah Muhammad buang air kecil, bumi mangap, hilang, tidak ada, nggak ada bekasnya, nggak ada bekas buang air besarnya, nggak ada bekas buang air kecilnya. Bahkan Rasulullah Muhammad kalau meludah itu belum sampai sudah jadi rebutan, sudah hilang. Termasuk air yang menempel pada jasad Rasulullah Muhammad SAW pun tidak jatuh ke bumi, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan oleh Allah bersamaan dengan air hujan. Maka orang ulama bilang bahwa kalau hujan itu rahmat Allah, betul. Maka Allah katakan wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah. Allah menurunkan air yang berkah dari langit. Kenapa air hujan disebut dengan rahmat Allah? Karena air hujan itu diangkat, bekas pemandinya Rasulullah Muhammad, air yang menempel pada jasad Rasulullah Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersamaan dengan air hujan.
di mana ada air hujan yang mengandung air yang bekas menempel pada jasad Rasulullah Muhammad SAW, di situ akan dibangun masjid. Di mana ada air hujan yang jatuh, yang air hujan itu mengandung bekas air yang pernah menempel pada jasad Rasulullah Muhammad SAW, maka di situ akan dibangun masjid. Maka ketika kita masuk masjid, ketika dibangun masjid, maka itu bukan sebuah kebetulan, bahwa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, di lokasi ini, di tempat ini akan dibangun masjid, karena di situ juga diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tempat yang terbaik untuk kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah masjid. Contoh, masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, yang membangunkan bukan manusia, hadirin. Yang pertama kali membangunkan rumah Allah, yang pertama kali membangunkan masjid itu bukan manusia, tapi malaikat. Maka Allah berkata di dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakkah. Sesungguhnya rumah Allah yang dibangunkan untuk manusia itu adalah Baitullah yang ada di Makkah. Mekah itu adalah tempat yang suci, tempat yang disucikan oleh Allah. Rumah Allah yang pertama kali dibangun itu adanya di Mekah Al-Mukarramah. Ka'bah yang membangun pertama siapa? Yang membangun pertama kali adalah malaikat Jibril alaihissalam, dengan membawa sebuah batu yang berwarna merah, diturunkan di pusar dunia. Diturunkan di pusar dunia. Lalu ketika Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke dunia, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Nabi Adam diturunkan di samping rumah Allah. Lalu Nabi Adam diajarkan oleh Allah cara bertobat. Nabi Adam alaihissalam keliling di batu yang berwarna merah itu sambil berdoa. Doanya yang kita kenal dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibangun lagi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh begitu kena banjir bandang, maka seluruh bangunan Ka'bah runtuh, tidak ada bangunannya. Dibangun lagi, ditinggikan lagi oleh siapa? Oleh kakeknya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan-bangunan qawaid. Kalau qawaid itu hadirin sudah ada pondasinya. Kalau masjid ini mungkin masih tanah kosong dulunya atau rawa-rawa. Kalau qawaid itu sudah ada bekas bangunannya yang runtuh, sudah ada qawaid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida, ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan-bangunan, ya sudah ada pondasinya. Wa Ismaila beserta putranya Ismail ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekas bangunan yang runtuh itu hadirin, masjid pertama di muka bumi ditinggikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, Ibrahim, bangunkan sesuai perintahku. Bagaimana perintahmu ya Allah aku membangun masjid ini? Maka Allah turunkan awan hitam dan Ibrahim diperintahkan untuk mengikutinya. Nabi Ibrahim mengikuti, hadirin mulai membangun Ka'bah, dibangun batu-batanya, batunya ditumpuk terus makin tinggi, berbentuk segi empat. Kadang-kadang kita orang Islam yang sering berangkat umroh atau sering berangkat haji, kalau ditanya kenapa Ka'bah itu kok bentuknya persegi empat, tidak bundar saja kan gampang, atau persegi enam, kenapa? Karena itu adalah asas Islam, hadirin. Dibangun Ka'bah itu berdasarkan asas Islam. Asas Islam itu terdiri dari 4. Yang pertama, subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah.
Yang ketiga, la ilaha illallah. Yang keempat, Allahu Akbar. Itu asas Islam. Jadi kalau kita ditanya kenapa bangunan Ka'bah itu persegi 4, Masjid Al-Hidayah ini juga persegi 4, Islam itu dibangun atas 4 dasar yang disebut dengan asas Islam, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu jawabannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kita bahas masjid mah sampai besok udah enggak selesai. Kaji ya. Tapi insya Allah ini menjadikan hirah kita, menjadikan semangat kita untuk terus memakmurkan masjid. Enggak apa-apa, jamaah kita enggak banyak enggak apa-apa, pengajian kita enggak banyak enggak apa-apa. Bahkan terkadang yang sedikit ini justru dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sedikit ini bahkan terkadang lebih mulia daripada yang banyak. Sampai Allah berfirman, kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidillah. Yang banyak belum tetapi berkah, tapi yang sedikit terkadang banyak berkah. Maka kita yang sedikit jangan putus asa, terus saja berjuang. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah perjuangan dakwah kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan oleh Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida, dibangunkan, batunya itu. Lalu Nabi Ismail alaihissalam itu usianya masih sekitar 7 tahun. Dibantu oleh Nabi Ismail di bawah batu. Nabi Ismail numpuk batu di situ. Tumpuk. Ditumpuk lagi. Nih Pak, batunya dikasihin, ditumpuk lagi. Makin tinggi bangunannya, Nabi Ismail makin tinggi menumpuknya. Lalu Nabi Ismail naik di atas batu itu, lalu memberikan batu itu kepada ayahnya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tumpukan batu yang ditumpuk oleh Nabi Ismail ini disebut dengan Hijr Ismail. Kalau Hajar itu batu, kalau Hijr itu batu yang ditumpuk-tumpuk. Ya, mudah-mudahan kita nih yang jamaah pengajian di sini, insya Allah nanti selesai corona kita bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh kembali. Amin. Kita bisa menyaksikan bagaimana bangunan Ka'bah yang pertama kali dibangun oleh malaikat Jibril, ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dipugar lagi, dibangun lagi, dipugar lagi, dibangun lagi, sampai saat ini menjadi kiblat kita umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim. Selesai membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa. Doa di rumah Allah, masjid ini rumah Allah. Doa di rumah Allah ini doanya paling manjur, paling mustajab. Maka orang yang sholat di masjid dengan sholat di rumah beda faedahnya. Dan sangat, masya Allah, maaf ya, sangat miris kalau rumah kita berdekatan dengan masjid tapi kita sholatnya di rumah. Sangat miris sekali. Maka Allah katakan, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang yang mau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bukan hanya membangun masjid, tapi menghidupkan kegiatan masjid. Jamaahnya kita isi. Semakin banyak jamaah, semakin banyak keberkahan. Dan di masjid itu jangan takut, hadirin. Masjid itu adalah tempat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita dialog? Maka kalau suka ada ngomong ya, kalau ada orang sholat jangan dilangkahi depannya, haram. Iya betul. Jawabannya kenapa orang yang sholat kok dilangkahin haram kalau dia tidak pakai pembatas? Karena dia sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Dia sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat yang luar biasa. Apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibnul Qawim sampai bikin tafsir, sampai bikin beberapa kitab-kitab hanya untuk membahas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang diucapkan di dalam masjid. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menghambakan diri ya Allah, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku minta pertolongan. Dan ternyata hadirin, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita ulang-ulang di dalam bacaan sholat, yang kita ulang-ulang di dalam masjid, ini adalah merupakan sumber dari seluruh kitab suci. Kalau Allah punya kitab suci lebih daripada 71 kitab dan mushaf, maka dari 71 kitab dan mushaf ini
Allah kumpulkan lagi di dalam 4 kitab. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dari 71 dan kitab mushaf ini yang Allah kumpulkan dalam 4 kitab. Yang pertama namanya Zabur, yang kedua namanya Taurat, yang ketiga namanya Injil, yang keempat namanya Al-Qur'an. Dari 4 ini Allah kumpulkan lagi di dalam satu kitab suci namanya Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an ini Allah kumpulkan lagi di dalam satu surah yang kita baca berulang-ulang ketika kita sholat menghadap Allah. Surat apa? Al-Fatihah. Maka orang yang menjadi imam minimal dia bacaan Fatihahnya benar. Maka orang yang sholat berjamaah itu saya bicara orang yang sholat berjamaah itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti. Kenapa? Karena bacaan Fatihah kita, orang yang sholat berjamaah yang menjadi makmum itu, maka kalau ada bacaan Fatihah yang tidak selesai ditanggung oleh imam. Kalau ada bacaan Fatihah yang kurang sempurna ditanggung oleh imam. Kalau ada bacaan Fatihah yang kurang pas ditanggung oleh imam. Maka menjadi seorang imam masjid itu tanggung jawabnya besar karena menanggung seluruh bacaan Fatihahnya makmum. Berat apa enteng? Jadi imam masjid berat apa enteng? Berat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Ini masjid. Bacaan Fatihah yang kita baca dari kitab Al-Quran dikumpulkan dalam satu surah namanya Suratul Fatihah. Dari Suratul Fatihah dikumpulkan lagi seluruh kitab suci ini dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika orang sholat di masjid, jangan dilangkahi depannya karena dia sedang berdialog dengan Allah, lagi ngobrol dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Sebagai ikrar seorang hamba, sebagai ikrar kita hanya mengabdi kepada Allah, menyembahkan diri kita untuk Allah. Kalau kita sudah berikrar iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku menyembah, maka aku tidak akan menyembah yang lain. Aku tidak akan menyembah harta, aku tidak akan menyembah yang lain. Cukup hanya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah aku meminta pertolongan. Aku enggak akan minta pertolongan sama yang lain kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam. Selesai membangun masjid, Nabi Ibrahim berdoa di hadapan rumah Allah, di hadapan rumah Allah Ka'bah. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah kami manusia berdua ini yang telah meninggikan rumahmu ini ya Allah, yang udah ngurusin rumahmu masjid ini ya Allah. Jadikan kami orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa ja'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah keluarga kami juga adalah keluarga yang berserah diri kepadamu ya Allah. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara-cara kami beribadah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin, selesai Nabiullah Ibrahim berdoa, doa terakhir Nabiullah Ibrahim apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim di dalam Masjidil Haram di hadapan Ka'bah, Nabiullah Ibrahim berdoa. Apa doanya? Ya Allah, nanti lahirkan di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah
rasulan, seorang rasul saja, yatlu alaihim ayatik, untuk menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan menyampaikan hikmah-hikmahmu, wa yuzakkihim, dan nanti dia yang akan membersihkan rumahmu ini ya Allah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha bijaksana dan engkau yang maha perkasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan rumah Allah, minta agar nanti diutus Rasul, dikabulkan oleh Allah. 3000 tahun lahir di samping Ka'bah, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Ibrahim selesai membangun masjid pertama, dibangun lagi ada masjid kedua, namanya Masjidil Aqsa di Palestina. Hadirin, ini bulan Jumadil akhir, sudah tanggal 2 ya, 2 Jumadil akhir. Saya itu lahirnya tanggal 17 Jumadil akhir. Ya, ulang tahun. Saya lahirnya 17 Jumadil akhir. Saya ingat, saya lahir hari Senin 17 Jumadil akhir. Itu hari lahir saya. Jadi kalau kita membiasakan untuk mengingat bulan-bulan Islam itu memang banyak sekali faedahnya. Hadirin yang dimuliakan, sedikit lagi, dua masjid saja. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dapat perintah lagi dari Allah. Ibrahim ke Palestina. Jadi sumber seluruh nabi ini sumbernya dari Nabi Ibrahim, hadirin. Seluruh nabi di dunia ini sumbernya dari Nabi Ibrahim. Sumbernya Nabi Ibrahim, nggak ada yang lain. Maka saya ketika berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim itu, hampir seluruh agama datang ke kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikuburkan di masjid namanya Masjid Al-Khalil. Di situ ada kuburan Nabi Ibrahim, istrinya Siti Sarah, istri pertamanya. Lalu di sampingnya ada kuburan Nabi Yakub, di sampingnya ada kuburan Nabi Yusuf, di depannya ini ada kuburan Nabi Ishak alaihissalam dengan istrinya yang namanya Rifqah. Maka timbul pertanyaan, yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, tapi kenapa kuburannya nggak ada di Mekah? Kuburan Nabi Ibrahim adanya di Palestina, bukan di Mekah. Maka kenapa Rasulullah Muhammad Isra Mi'rajnya dari Mekah ke Palestina? Ada apa? Nah, ini hikmahnya sangat besar sekali, hadirin. Ya. Kembali ke Palestina, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dapat perintah lagi. Punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak pengen punya tempat ibadah, dibangunkanlah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam masjid yang kedua, namanya Masjidil Aqsa. Maka yang membangun Masjidil Haram Nabi Ibrahim, yang membangun Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim. Dua masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi ini dibangun oleh satu manusia yang mulia, namanya Ibrahim alaihissalam, atau disebut dengan Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ini disebut dengan Khalilullah karena cintanya kepada Allah luar biasa, mengalahkan cintanya kepada apapun, sehingga seluruh hartanya diserahkan untuk Allah. Kata Nabi Allah Ibrahim, jangankan harta saya ya Allah, kalau aku punya anak, Engkau perintahkan aku untuk menyembelih anakku Ismail, maka aku akan lakukan. Diperintah oleh Allah, ya coba sembelih Ismail. Benar nggak kamu cintanya kepada aku lebih tidak mampu dikalahkan oleh cintanya kepada Ismail? Terjadilah peristiwa kurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini adalah merupakan tempat turunnya rahmat Allah. Kalau seluruh rahmat Allah diturunkan di Mekah, maka kita di dalam masjid ini kebagian rahmatnya. Maka duduknya kita di masjid, mendengarkan majelis ilmu. Selesai sholat maghrib, kita mendengarkan majelis ilmu. Ini pahalanya kalau diperlihatkan oleh Allah lebih besar daripada gunung Uhud. Amin. Gunung Uhud itu besarnya kayak apa, hadirin? Di Jabal Uhud. Ini lebih besar pahalanya. Karena apa? Karena sekarang orang-orang alim, orang-orang pinter, para kiai, para alim ulama, orang-orang yang ilmunya banyak, sudah banyak yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang pinter sudah diangkat oleh Allah, dicabut nyawanya, kita mau belajar sama siapa?
Mumpung kita masih punya ilmu, mumpung kita masih ketemu kiai, mumpung kita masih ketemu orang pintar, belajar. Jangan lihat umurnya. Belajar sama siapa saja. Bahkan saya terkadang belajar dengan santri saya yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar. Kita belajar sama siapa saja. Jangan lihat umurnya. Ah, itu masih muda ustadznya, ilmunya belum tentu. Allah yang kuasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah tempat yang di mana diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa di dalam masjid, minta apapun pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga masjid kita. Kita ramaikan masjid kita. Kita sibukkan kegiatan masjid ini dengan kegiatan-kegiatan positif, dengan kegiatan-kegiatan Islami. Apalagi ini malam Jumat. Malam Jumat itu di mana para ulama, bahkan ayahanda saya almarhum Kiai Dasugian berkata, wah, malam Jumat itu roh diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus kasihan sama orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tanpa jasa mereka kita nggak akan bisa seperti ini, betul? Malam Jumat roh diturunkan, pada datang ke rumahnya masing-masing, nengok, minta upeti, minta bekal, datang ke rumahnya. Begitu datang ke rumahnya, anaknya gak ada yang lagi baca Quran, anaknya lagi tidur, gak ada yang di masjid. Ini orang tua kita menangis. Saya pernah berdebat dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan saya. Boleh, ayo kita buka Qurannya. Dia berkata bahwa wa alaysa lil insan illa ma sa'a, bahwa amal manusia itu tidak bisa dibantu oleh amal manusia lain. Amal orang itu gak bisa dibantu oleh amal manusia lain. Jadi kalau saya meninggal, saya nggak bisa didoain nih oleh Ustadz, atau saya nggak bisa didoain oleh Pak Haji. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Amal manusia itu nggak bisa dibantu oleh amal manusia lain. Ayat ini dimansuh. Paham nggak dimansuh? Nah, kita perlu belajar nih, namanya ulumul Quran. Ada ayat tasih, ada ayat mansuh, ada ayat muqatta'ah, ada ayat muhakkamat, ada ayat mutasyabihat. Enggak apa-apa kita udah tua, belajar wajib sampai meninggal. Kita wajib belajar sampai meninggal ini. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini dimansuh. Dimansuh itu hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru. Contoh gini, contoh. Singkat saja contoh. Dulu ketika Rasulullah Muhammad di Mekah, ya, itu masih banyak sahabat-sahabat yang minuman keras. Masih banyak yang minuman keras, masih banyak yang berjudi, sehingga pernah sahabat Umar ketika sholat, mengimami sholat itu bacaannya ngaco. Ya, ketika mengimami sholat yang dibaca kuliah nggak selesai. Alhamdulillah tadi baca kuliah selesai. Saya paling nggak berani baca kuliah, takut belibet. Nah, itu surat yang paling belibet itu. Sahabat Umar pernah membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'bud wa la ana a'budu ma abadtu wa la antum a'buduna ma'bud wa la ana a'budu ma abadtu. Enggak selesai. Kenapa? Dipengaruhi oleh minuman karena memang belum ada larangan. Belum ada larangan mau masjid minum keras, berangkat ke masjid sholat. Belum ada larangan. Lalu baru ada perintah larangan, ya, jangan kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan antum syukara, kecuali kamu dalam keadaan mabuk, jangan sholat. Dulu tidak ada larangan. Dulu khamr tidak dilarang, perjudian tidak dilarang, ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Rasul ditanya, ya Rasulullah Muhammad, bagaimanakah hukumnya? Aku ini berjudi, wal maisir, berjudi, minum-minuman keras, hukumnya gimana? Rasulullah Muhammad diam, turun ayat. Qul fihi ma ithmun kabir. Katakan ya Muhammad bahwa keduanya, minuman keras dan perjudian ini adalah dosa besar. Wa manafi'ul linnas, tapi ada manfaat juga buat manusia. Tapi dosa, tapi ada manfaat buat manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya lebih kecil daripada besar madorotnya. Ayat ini dimansuh. Apa kata Allah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, mengadu nasib dengan panah, ini adalah merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, tinggalkan, jauhi, hukumi haram. Itu pun demikian. Dulu amal manusia dikatakan tidak bisa dibantu oleh amal manusia lain. Dalam ayat lain ada Allah ceritakan. Terakhir, saya menangis kalau baca ayat ini.
ada orang tua yang komplain kepada Allah. Maka saya katakan, kenapa Allah selalu katakan firman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, berbakti kepada orang tua. Sembah Allah, berbakti kepada orang tua. Sembah Allah, bakti kepada orang tua. Ngapain Quran berkali-kali perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Karena hadirin, nanti akan banyak anak-anak yang akan mempidanakan orang tua. Nanti di akhir zaman akan banyak orang yang akan menuntut orang tuanya, dibawa, diseret ke pengadilan. Gara-gara uang, gara-gara harta, orang tuanya dipenjarakan oleh anaknya. Maka Islam mengajarkan wabil walidaini ihsana. Ayo berbuat baik kepada orang tua kamu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta orang tua kepada kita itu luar biasa. Cintanya seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya luar biasa. Cintanya luar biasa. Apalagi cintanya orang tua, seorang ibu yang rela mengorbankan nyawa untuk kita, melahirkan kita, dikorbankan nyawanya, dikorbankan darahnya untuk kita. Sampai-sampai orang tua itu ingat anaknya, bukan hanya ingat di dunia, tapi digambarkan oleh Allah. Terakhir, ada orang tua yang sudah meninggal dunia, cinta kepada anaknya terus menyambung, sehingga dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin bertemu dengan anak-anakku, mereka pujaanku, mereka mutiara hidupku, mereka adalah hiasan mataku, ya Allah. Pada kemana anak-anakku ini, ya Allah? Aku tidak bertemu di akhirat ini, ya Allah. Coba, cintanya orang tua bukan hanya ketika masih di dunia, sampai di akhirat orang tua nyariin anaknya hadir. Ini Quran yang berkata. Maka orang tua ini ngomong, ya Allah, aku ini adalah orang yang kau ridhoi. Aku hidup di akhirat dan aku ingin bertemu dengan anak-anakku, dengan putra-putraku. Kemana ya Allah? Amalnya ternyata jauh beda. Orang tuanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli bangun masjid, ahli infak, ahli haji, ahli umrah. Ternyata anaknya jauh. Di akhirat gak ketemu. Ini emaknya, bapaknya nyariin kemana anak saya. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, agar aku dipertemukan dengan mereka, ya Allah, agar aku disambungkan dengan mereka, ya Allah. Allah berfirman, tenang Pak, tenang Bu, aku ini maha pengasih, aku maha penyayang. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Ayat ini memansuh ayat wa alaysa lil insan illa ma sa'a, bahwa amal manusia tidak bisa dibantu oleh amal manusia lainnya. Ternyata Allah berfirman dimansuh dengan kalimat orang-orang tua yang beriman serta anak-anak mereka yang beriman serta keluarga mereka yang beriman, maka amalnya, hubungan silaturahimnya akan aku sambungkan kepada mereka dunia dan akhirat. Di dunia disambungkan oleh Allah. Orang tua kita sudah meninggal dunia, kita duduk di majelis ilmu, pahalanya disambungkan oleh Allah kepada mereka. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi terus dapat transferan pahala dari putra-putranya. Kalau kita melaksanakan amalan-amalan soleh tanpa kita khususkan untuk orang tua kita, maka selalu disambungkan oleh Allah, ditransfer pahalanya, terus gak berhenti-berhenti untuk orang tua kita. Begitupun orang tua yang sudah di dalam surga, ketika melihat anaknya yang kebelangsak, saking sayangnya orang tua, minta kepada Allah, ya Allah, sambungkan aku dengan putraku itu, ya Allah. Dikabul oleh Allah, diangkat anaknya. Ya Allah, sambungkan aku dengan putriku ini, ya Allah. Diambil, disambungkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat. Satu syaratnya, jangan beda iman, jangan beda keyakinannya, jangan beda imannya. Sehingga Allah berfirman, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amal kebaikan kita akan terus disambungkan oleh Allah
Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat. Mari kita jaga masjid kita, kita makmurkan masjid kita, kita sayang orang tua kita. Kalau ada orang tua kita yang sudah berjuang untuk masjid ini, pahalanya terus mengalir juga untuk mereka beliau. Kita tutup taklim kita pada malam hari ini dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa keluarga kita, mengampuni dosa orang-orang tua kita. Kita sayangi kepada mereka sebagaimana mereka menyayangi kita ketika kami kecil. Tidak akan mampu kita membalas jasa kebaikan orang tua kita. Bahkan kata Rasulullah Muhammad, seandainya engkau berangkat haji, engkau menghajikan orang tuamu dan engkau gendong ibumu keliling Mekah Madinah ribuan kali, tidak akan mampu membalas jasa orang tua. Enggak akan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin na'imin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasrul haqqil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana waj'alna muslimin مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup MC. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz mudah-mudahan perlu kita amalkan ya, cuma dari saja, tapi yang telah diberikan marilah kita semua mengamalkannya. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya kami mohon maaf bila mana saya tadi banyak kekurangannya masih